Kesehatan bayi juga bisa dilihat dari frekuensi buang air besar. Perlu diwaspadai mams, bayi yang kelihatan jarang BAB bisa jadi mengalami sembelit atau konstipasi. Seperti apa gejala dan penyebab sembelit pada bayi baru lahir? Bagaimana cara mengatasinya? Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis anak untuk mengetahui jawabannya. Simak selengkapnya di video ini ya. Konstipasi adalah gangguan buang air besar atau disebut sembelit. Jadi nama gampangnya istilahnya susah buang air besar atau susah BAB. Kalau ibu-ibu bilang mengalaminya anaknya susah BAB, bisa keras, bisa frekuensinya yang misalnya 3 sampai 5 hari sekali. Jadi secara umum yang konstipasi itu disebut sebagai sembelit terjemahannya atau susah buang air besar. Biasanya konstipasi itu dimulainya pada saat pemberian makanan tambahan ya. Pada waktu masih minum ASI eksklusif, bayi tersebut buang airnya normal, bahkan kadang-kadang lebih cair dan sering ya, seperti diare. Kalau tidak ibu-ibu tidak anak pertama itu nganggap ini kok seperti diare, padahal kalau ASI memang demikian. Tapi begitu makanan tambahan dimulai pemberian makanan padat pertama itu sering ada penyesuaian, khususnya itu mungkin belum terlalu siap sehingga terjadi konstipasi atau sembelit. Nah, kalau di lama-lama akhirnya problemnya bukan lagi di ususnya, tapi masalahnya di trauma. Karena kalau keras itu menyebabkan trauma ya, sakit kan trauma. Nah, kalau trauma begitu ditahan, nah itu problemnya akan berkelanjutan kalau penanganannya tidak tepat ya. Jadi kalau yang disebut buang air besar normal itu 3 kali sehari sampai 3 hari sekali. Jadi seminggu 2 sampai 3 kali ya. Itu secara frekuensi ya. Artinya frekuensinya ya. Tapi tidak hanya frekuensi, konsistensi atau bentuk itu juga mempengaruhi. Jadi lebih penting bentuk sebenarnya ya. Jadi kalau ada anak buang air besarnya 3 hari sekali, tapi dia bentuknya lunak, seperti odol, seperti bubur, atau seperti pasta, itu nggak apa-apa. Asal memang dia habitnya sehari-hari begitu. Sebaliknya kalau dia setiap hari misalnya, atau 2 hari sekali, tapi bentuknya keras, besar, atau seperti kerikil, seperti kotoran kambing, itu konstipasi ya. Jadi dua-duanya, frekuensi maupun konsistensi, itu penting dalam menentukan apakah ini konstipasi atau bukan. Jadi ini kita bagi dulu bayi atau anak ya. Yang konstipasi ini sebenarnya lebih banyak terjadi pada anak ya, anak 4 tahun ke atas ya. Tapi bisa juga pada bayi yang tadi, apabila dimulainya setelah makanan padat pertama, ya tentunya kita mesti segera intervensi supaya tidak berkelanjutan menjadi trauma tadi ya. Misalnya pada waktu pemberian makanan padat apa yang kira-kira menyebabkan dia terlalu jadi keras, ya itu jangan diberikan lagi ya. Umumnya sih pemberian cairannya mesti cukup. Lalu diberikan serat yang cukup ya kan. Jangan terlalu banyak susu itu juga. Misalnya anak sudah dikasih susu, kalau dia nggak ASI ya, lalu makanan padatnya ditambah lagi keju, produk susu lagi, itu juga sering menyebabkan konstipasi. Nah, terutama pada anak yang alergi susu sapi terhadap proteinnya, itu juga bisa menyebabkan konstipasi ya. Jadi pada tahap awal-awal itu, kalau memang sudah mulai terjadi ya segera kita berikan konsul ke dokter untuk diberikan pencahar yang aman, yang biasanya kita berikan laktosa yang seperti serat sebenarnya dalam bentuk sirup ya.
itu supaya tidak berkelanjutan. Kalau berkelanjutan menjadi trauma, ya itu lebih sulit mengatasinya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu dia Mams, jawaban pakar tentang sembelit pada bayi baru lahir. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.